Saya tuh nggak nyangka dari video itu karena viral, itu saya mulai tuh dituduh terima amplop lah, buzzer lah. Bahkan nih Bang, ada yang bilang saya ini bukan orang Boyolali. Ada beberapa intimidasi lah yang gue dapet tuh Bang waktu itu. Kok lu ngapain kayak begitu gitu ya, padahal kan di sini nih merah, kok lu jadi begitu? Ya cuman waktu itu karena mungkin kondisi gue ya nggak oke juga, jadi semakin diancam, semakin diintimidasi, gue malah nggak punya ketakutan Bang. Itu kemarin Pak Prabowo dilantik, saya nangis gila akhirnya ya. Udah 3 kali milih nih bisa jadi presiden gitu. Orang tulus tidak perlu divalidasi bahwa dia orang baik. Biarkan orang yang bercerita, biarkan orang lain yang nantinya bercerita bahwa beliau ini orang baik. Oke pemirsa, balik lagi kita di On The Table OTT. Hari ini tamu kita spesial dari jauh, Boyolali. Boyolali. Selamat datang Mbak Pecel Lele. Aku panggil Mbak Pecel Lele, Mbak Putri, Mbak Suci. Boleh apa aja, Pecel Lele boleh, Putri boleh. Yang gampang aja Bang. Biar akrab. Ini Mbak Pecel Lele. Ini nama akunnya sebenarnya. Akun sosial media Mbak Pecel Lele. Teman-teman pasti tahu, yang sering berselancar di sosial media pasti tahu Mbak Pecel Lele. Nama aslinya sebenarnya Mbak Putri Suci. Suci Putri. Jadi aku panggil Mbak Putri. Walaupun tadi katanya Mbak Ndu. Mbak Ndu itu bahasa Jawa Neng. Iya betul. Tapi kita panggil Mbak Putri aja. Selamat datang Mbak Putri. Selamat datang, terima kasih Bang. Kita beruntung banget Mbak Putri lagi main ke Jakarta. Tiba-tiba masuk di radar kita, ini Mbak Pecel Lele lagi di Jakarta ini. Dan begitu diundang, sekali jadi ya Mbak ya, nggak pakai babi bu, aku padat gini-gini enggak ya. Emang nggak padat Bang, nganggur. Mbak Pecel Lele ini sebenarnya dia pengusaha juga, pernah menjabat Bendum HIPMI Boyolali. Oke, jadi bukan pengangguran ya. Kalau warawiri di sosial media bukan berarti nggak punya kerjaan. Emang pingin sibuk ya Mbak? Menyibukkan diri ya Bang ya? Tadi pas datang saya nanya mana kentongannya, nggak dibawa. Berat Bang. Oke Mbak, terima kasih sekali lagi. Kita mulai aja. Kita akan bahas politik kali ini. Tapi OTT memantau konten Mbak di sosmed. Menurut kita ini menarik untuk kita kupas. Tapi kita akan tanya Mbak ini but atau bukan. Karena orangnya ada di sini ya kan. Jadi halo Bu Silvi. Cing Silvi. Halo Cing Silvi. Aku nggak begitu. Kita mau nanya Mbak, orang bilang lu itu diehardnya Prabowo. Diehardnya pemerintah. Emang begitu konsepnya? Bukan diehardnya pemerintah kali ya Bang, diehardnya Prabowo iya. Diehardnya Prabowo ya, bener ya. Aku pilih Pak Prabowo dari 2014, 19 dan 2024. Oke. Tapi secara personal saya mengapresiasi itu. Beberapa kali ke Bang Alim, waktu itu Mbak Ulta juga saya bilang kenapa di sosmed itu dikuasai oleh narasi-narasi yang cenderung mendiskreditkan pemerintah, programnya, menterinya dan lain-lain. Kemudian muncul, saya lihat ada Mbak Pecel Lele, ada Mbak Silvi, ada Mbak Ayu, Mbak Ulta, ada Alim. Nah, kita butuh orang-orang yang bisa membuat masyarakat itu tenang sebenarnya. Bukan karena saya diehardnya Pak Prabowo juga, enggak. Tapi kita mau negara ini berjalan damai-damai aja. Gimana Mbak bikin konten? Saya lihat lebih banyak di mobil itu. Sebenarnya nggak sengaja sih itu kalau di dalam mobil, karena kan memang setiap hari tuh aku lumayan sering mobile Bang, dari Boyolali ke Solo tuh kan setiap hari. Jadi menghabiskan waktu justru kebanyakan di mobil. Jadi ya udah pas bikin kontennya ya udah pas di mobil aja, karena kalau di rumah ya lebih menghabiskan waktu bersama keluarga. Terus biasalah scroll sosial media, apa sih yang rame gitu. Nggak pernah yang menyempatkan diri untuk oke lah gue bikin konten di rumah gitu-gitu, enggak sih. Dan sebenarnya konten ini
akhirnya jadi konten bahas politik itu kan nggak sengaja bang, nggak sengaja. Jadi nggak ada niat, oh gue pengen jadi content creator yang bahas politik gitu, enggak. Jadi awalnya karena nggak sengaja. Gak sengaja. Oke, gimana awalnya? Gak sengajanya. Sampai nggak sengaja terus sekarang proklamirkan diri saya gitu diehardnya Pak Prabowo. Kayak kalau secara pribadi aku memang menyukai Pak Prabowo, ngefans sama Pak Prabowo dari lama. Terus suatu hari, jadi kalau mungkin abang pernah ingat gitu ya, dulu tuh waktu kampanye 2024, ya kampanye yang sekarang ini. Yeah. Itu pernah ada kan itu yang konvoy. Ada kampanye yang pakai knalpot brong, terus ada yang dipukul sama oknum TNI itu waktu itu. Nah itu di daerahku bang, di kampungku itu, iya. Oh, iya. Mbak jadi, ikut konvoy itu atau gimana? enggak. Saya kira Mbak termasuk yang itu. Enggak. Jadi gini bang, itu kejadian itu awal tahun 2024 lah, akhir Desember lah ya, awal Januari. Masa-masa panasnya kampanye lah waktu itu ya. Jadi dulu tuh pertengahan Desember ayahku meninggal dunia nih, mendadak. Jadi keluarga kami masih shock ya. Dan ya mental ibuku yang masih sangat terganggu ya saat itu karena masih ya belum menerima karena bapakku meninggal kan. Terus aku kebetulan anak pertama jadi kayak ya akhirnya menjadi gimana ya, pengganti bapak ya untuk take over keluarga ya, menguatkan keluarga. Emang saat itu ibuku kondisinya nggak oke lah bang, secara psikis nggak oke. Dan yang tiap malam nggak bisa tidur dan ya begitulah bang, nggak tahu ya kalau misalkan kondisi orang lagi nggak oke gitu. Jadi waktu ada kampanye knalpot brong itu, biasa kan malam itu besok buat kampanye nih. Malam tuh kan mereka udah coba-coba motor kan ya. Itu udah brong itu dari malam tuh. Nah paginya kami dari pagi sampai siang sampai sore itu suara knalpot brong tuh nggak ada habisnya, bener-bener mengganggu kita. Dan gimana bang, kalau kita lagi stres, ibu butuh ketenangan kali ya. Ibu saya nggak pernah tidur. Biasanya kalau siang, karena malam nggak pernah tidur nih. Ibu saya tuh kalau malam nggak pernah tidur, siangnya kan pasti ngantuk ya. Adalah kayak tidur, power nap aja gitu. Tapi karena itu brong itu, ya ibu saya nggak bisa tidur. Nah kebetulan saya mau keluar tuh bang ceritanya. Saya mau keluar di jalan, kebetulan saya ketemu sama rombongan konvoy itu. Betul, dan itu saya sampai nggak bisa lewat. Itu brong di depan saya itu benar-benar sampai sakit nih ke telinga ya. Terus saya melihat sendiri mereka yang maaf nih arogan gitu loh bang, yang sampai minum minuman keras nih. Minuman keras. Di depan iya. Jadi kayak benar-benar penguasa jalan yang saya mau lewat cari makan tuh nggak bisa itu. Akhirnya nggak sengaja saya bikin video nih yang mau saya posting di TikTok. Saya bikin video tuh sebenarnya POV dari saya aja. Saya tuh heran kenapa kok ini masih aja ya pakai knalpot brong, sedangkan kan knalpot brong itu kan seharusnya udah nggak boleh untuk kampanye kan. Bikinlah saya video itu sebagai POV-nya POV dari saya nih warga Boyolali gitu loh. Yang karena merasa terganggu ya? Iya merasa terganggu pertama, kedua kita merasa terganggu tapi mau negor juga nggak bisa kan. Yang ada saya malah yang diamu kan, karena mereka kan begitu ya rombongan terus mereka di bawah minuman keras gitu ya. Dan wilayah Anda itu dikuasai oleh mereka lah secara politik ya. Iya betul. Ya, nanti cari sendiri siapa yang menguasai Boyolali di 2024 itu. Lanjut Mbak. Terus akhirnya saya bikin VT dan ternyata video saya itu viral. Lumayan banyak viewsnya, itu di TikTok itu 9 juta ya kalau nggak salah bang. Dan video itu di repost lagi, diambil, di posting di Facebook, di Instagram, di X gitu-gitu. Jadi, sorry, aku potong dikit. Video itu kemudian mewakili banyak orang, tapi tidak berani ngomong. Di repost gitu. Iya, jadi mereka mungkin kayak, oh kalau kemarin ada, itu kan jadi isu nasional tuh bang, yang pemukulan itu. Karena kan ada insiden. Ya, jadi isu nasional yang sampai Pak Ganjar dan beberapa elit PDI itu kan juga datang ke sana kan. Mbak bocorin deh itu. Iya. Tapi aku udah kasih clue doang tadi. Iya lagi, lanjut. Ini kan pengalaman pribadi ya benar-benar ya. Betul. Terus habis itu ya udah mungkin karena dianggap saya jadi kayak loh kok ini POV beda dari sendiri. POV dari warga asli Boyolali begini ya. Jadi mungkin dianggapnya kayak
kemarin isu yang seolah-olah mungkin TNI gak netral atau Nggak apa netral. jadi mental atau apa, aku nggak ngerti. Sebenarnya aku kan nggak pernah bersinggungan dengan langsung politik banget awalnya. dengan politik Iya, gitu. itu cuman POV ku dari aku sebagai warga Boyolali yang dengan merasa latar terganggu. belakang kondisi pribadi tadi itu dengan Karena keluarga kan ya. bayangin deh Bang, itu kalau kenal potbrong ada orang sakit, misal nih butuh istirahat, tapi seharian gebar-geber kayak gitu. Bayangin orang sakit gigi aja pasti udah stres ya Bang ya, dengar suara-suara kayak gitu ya kan. Ada orang mungkin punya bayi katakan, Betul. ya pasti terganggu. Ya. Memang kan ya mungkin saya aja waktu itu berani ngomong gitu ya. Walaupun semua orang berpikir seperti Mbak, Iya betul. tapi nggak berani ngomong Betul. karena tadi. Betul. Nah, saya tuh nggak nyangka dari video itu karena viral, itu saya mulai tuh dituduh terima amplop lah, buzzer lah, bahkan nih Bang, ada yang bilang saya ini bukan orang Boyolali, beneran? Nggak percaya kalau saya orang Boyolali, minta tunjukin KTP, saya tunjukin, saya bikin VT itu saya bilang saya orang Boyolali asli, memang ya saya mengalami itu gitu. Oke. Terus dituduh buzzer, dituduh terima amplop dengan wah hujatannya banyak lah, tapi banyak yang bela waktu itu karena memang benar-benar kenal potbrong mengganggu ya sebagai warga ya merasa terganggu. Tapi akun-akun yang bela itu anonim semua. Enggak, Oh, ada enggak yang juga. ini. Yang membela saya ya, yang membela saya iya. Akun beneran di TikTok itu rame. Ada berapa ribu komentar tuh mostly positif sebenarnya. Tapi di DM banyak yang ngancem, banyak yang ada macam-macam lah Bang, gue dikata-katain aneh-aneh. Terus ya balik lagi jadinya karena kan Sorry, ancaman itu termasuk kursi bendum tadi itu ya? Nggak, jadi belum. Oh, Jadi belum ke kalau kursi di ini bendum. kan dari netizen yang mungkin kampanye ikut pakai kenal potbrong kali ya. Terus karena ceritanya kan saya ini tinggal di daerah yang secara politik 15 tahun itu Partai Merah berkuasa nih Bang. Iya. Ya, dan kalau Abang mencari tahu kota saya, itu banyak yang viral. Jadi kayak ASN di sana itu ya diwajibkan untuk pilihannya ke situ. Jadi itulah. ya kalau Abang bilang orde baru nih ya, ini ya kayak gue di orde barunya, Mini orde baru. barunya nih, cuman di daerah Boyolali gue ya. gitu. Terus ada beberapa intimidasi lah yang gue dapet tuh Bang waktu itu. Kok lu ngapain kayak begitu gitu ya, padahal kan di sini nih merah, kok lu jadi begitu lah, gue itu nggak ngapa-ngapain, gue kan cuman dianggap iya gue dianggapnya rese lu gitu. Padahal yang dianggap rese mereka kenal Iya, potbrong betul. gitu. Ya cuman waktu itu karena mungkin kondisi gue ya nggak oke juga, jadi semakin diancam, semakin diintimidasi, gue malah nggak punya ketakutan Bang. Gue jadi akhirnya Balik melawan akhirnya. ya gue bikin konten, malah bikin konten terus, dan ya udah keterusan nih sampai sekarang ini. Dan konten Mbak yang soal kenal pot itu dinotis banyak orang, termasuk Dinotis banyak orang. timnya 02 waktu itu Betul, ya. termasuk nih relawan. Mereka merasa wah ini ada amunisi nih. Padahal Mbak bukan bagian dari itu. Bukan Bang. Benar-benar Bukan nih. sebagai warga yang merasa Iya. oh, berisik sekali sih ini gitu. Ya. Iya. Jadi video aku itu diambil sama beberapa relawan Prabowo Gibran waktu itu, dipost ulang gitu. Ya ini POV dari warga Boyolali nih gitu loh. Jadi memang pada saat itu kampanye di sana ini ya mengganggu banyak warga sebenarnya gitu. Oke, Kalaupun ada case yang kejadian dipukul dan segala macam kan itu sebenarnya case lain ya Case Bang ya. lain. Ini kan cuma bahas kenal potbrongnya aja. Cuman ya dari penerimaannya si penguasa yang ada di daerahku ini, aku seolah-olah jadi kayak membela ke 02. Padahal itu cuma POV dari aku aja yang menanggapi kenal potbrong. Seolah-olah Mbak itu dipakai 02 untuk Ya, padahal waktu itu belum sama sekali. nggak ada. Tapi memang secara pilihan aku dari 2014-2019 memang pilih Pak Prabowo. Cuman nggak pernah bisa berkomentar atau kayak bikin Ikut konten kayak gitu, gini. Kayak waktu itu memang di tempat gue, satu aku orang tua aku ASN yang mana kan nggak bisa, nggak boleh Bang kayak gitu. Itu bahaya. Membahayakan orang tuaku kan. Kalau di sana dulu ASN nggak milih ke situ, dibuang Bang. Lu akan dimutasi ke yang paling jauh. Itu dan itu ada, Abang cari videonya tuh ada. Lu cari Orde baru banget tuh. Iya betul, kayak gitulah. Makanya Oke. ya dulu cuman milih aja. Kalau ya kemarin karena nggak sengaja dan lalu malah diancam-ancam, ya akhirnya malah jadi ya udah deh gue ngonten, apalagi ke-trigger dengan gue liatin di TikTok ini kok mereka ini kayak merendahkan 02 voters nih yang dianggapnya SDM rendah, terus FOMO, terus Masyarakat bansos. Iya, gitu-gitu akhirnya ya udahlah,
gue ngonten panggilan hati aja lah sebenarnya jadinya Oke. Bang. Jadi Gitu. merasa ini kok orang-orang arogan banget gitu ya. Iya betul. Lalu akhirnya Mbak masuk di situ Betul. dan dibangunlah pecel lele itu. Iya. Kenapa pecel lele namanya? Gue Enggak pecel bebek gitu Iya. atau apa gitu. Pecel lele adalah makanan favoritku. Oh, Dan oke. sebenarnya pengen buka warung pecel lele itu sebenarnya mimpiku Bang. Aku pengen punya usaha pecel lele 10 tenda gitu lah Sudah ya. sekarang? Belum. Malah jadinya akunnya yang gede Bang. Tapi akunnya gede, Iya. bukan cuma di Boyolali akhirnya kan, di seluruh Indonesia dikenal. Oke, jadi kenapa pecel lele? Karena itu tadi makanan favorit. Ya karena ya udah bikin aja lah iseng. TikTok kan tadinya awalnya kan TikTok cuma buat scroll nontonin orang ya. Ya udah bikin akun itu aja yang random aja, terus akhirnya malah ya jadi gede ya kan, nggak sengaja ya udah nggak mau ganti ini aja karena orang juga ngehnya kayak di jalan gitu panggilnya Mbak pecel lele gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, Oke. orang mengenal aku seperti itu. Kenapa Mbak, kan tadi Mbak bilang ini kayak panggilan jiwa kayaknya untuk kenapa ke Prabowo misalnya? Kenapa ke Prabowo? Atau pemerintah lah sekarang. Oh sekarang ya karena aku meyakini Pak Prabowo orang baik, dan sekarang ini saatnya aku bisa membersamai Pak Prabowo dengan apa yang saya punya gitu, dengan platform saya yang kecil itu saya bisa ikut berjuang bersama Pak Prabowo di sosial media yang mungkin kapan lagi gue bisa membersamai Pak Prabowo Bang, gue nggak tahu punya kesempatan kapan lagi ya. Dan yang jelas sih karena saya milih Pak Prabowo dan saya tahu program-program beliau juga banyak yang hampir semua lah ke pro rakyat ya Bang ya, kayak MBG, sekolah rakyat, terus pupuk yang sekarang kan murah. Betul. Yang subsidi kan dulu kan susah nyarinya nih. Terus kalau ada pun mahal kan. Nah Pak Prabowo turun 20%. Sekarang nggak pakai lewat mana, sekarang petani langsung bisa dapet tuh. Gitu. Ya yang kayak gitu-gitu kan gue dukung, dan apa yang gue yakini benar ya itu gue perjuangkan lah gitu. Oke. Meskipun di platform gue yang sangat kecil ini. Tapi lumayan loh Mbak. Aku aja sampai aku siapa juga. Maksudnya banyak orang yang notice akhirnya karena orang bilang gaya penyampaiannya berbeda. Yes. Nah, menemukan kan di sosmed itu kalau lo nggak norak banget, ilmiah banget, unik banget, nyeleneh banget, harus ada bangetnya. Ya. Kalau cuman biasa aja enggak. Nah, Mbak dapat ide dari mana sampai kalau Mbak Silvi kan serius tuh, ya kan? Bang Paling Halim ilmiah serius, banget gitu ya. si paling data kalau Iya, Bang Halim betul. ya kan. Terus kalau Mbak itu kelihatannya misalnya Agak nyeleneh. ya perang gitu. Itu dari mana ide seperti itu Itu Mbak? sebenarnya ya emang sengaja pengen branding yang seperti itu aja Bang. Nggak mau membranding yang si paling intelek atau apa, enggak. Karena kan gini, Si paling pahlawan. karena kan audiens kita kan ya di negara kita ini kan banyak yang malas baca dan segala macam, sukanya nontonnya visual yang menarik kan. Betul. Jadi ya gue berusaha untuk menjelaskan atau memberikan informasi kepada mereka, tapi dengan caraku sendiri yang gampang diterima aja gitu. Dan fun aja gitu, nggak yang wah serius orang tuh kayak gue baru tengah video nonton bosen gitu. Kalau gue pengennya memang gue sampaikan dengan cara gue dan mereka bisa terima dengan baik dan fun aja ngerasanya. Gitu. Dan akhirnya di 2024 walaupun nggak masuk struktur relawan dan lain-lain, tapi Mbak ikut perang saraf. Perang sama influencer-influencer. Iya, aku yang sampai lain gitu ya? detik ini pun tidak terafiliasi dengan partai manapun atau dengan relawan manapun, Bang. Jadi memang ya udah itu aku independen aja, udah ngonten juga suka-suka, ngonten nggak pakai skrip. Pokoknya selonggarnya bikin konten dan nggak pernah afiliasi dengan relawan mana atau partai mana. Dan ya udah, Orang bilang. ngalir aja. Tapi pernah debat, Oh, debat. berantem di sosial media sama influencer-influencer bukan anti sih, oposan lah kita bilang, oposannya Pak Prabowo atau pemerintah. Sering. Siapa yang paling sengit waktu itu? Oh, kalau sebenarnya dibilang bukan berantem kali ya, kita saling balas argumen aja kali ya. Sama DJ Doni pernah. DJ Doni. Iya. Wah, harusnya tadi Mbak itu sama DJ Doni di sini. Iya, Cuma makanya. Bro Doni Sibuk ya? Sibuk, padahal kita Semoga next time, Bang.
Ya, dia janjikan next time. Ya, ini mudah-mudahan DJ Doni ketemu. kalau nonton pengen nih kapan-kapan bisa diskusi ngobrol Iya, sebenarnya. kayak Alim sama Salim kemarin Ya. itu. Itu dulu sama DJ Doni pernah. Terus Masalah apa sama DJ Doni? Topiknya apa yang diperdebatkan? topiknya rumah subsidi lah kalau nggak salah ya. Kalau aku nggak salah ingat tuh rumah subsidi, dia bahas rumah subsidi itu waktu itu minimal, dia bilang minimal gaji 12 juta. Aku lupa ya nominalnya ya, tapi kalau nggak salah waktu itu dia bahas minimal pendapatan untuk dapat rumah subsidi itu 12 juta lah. Aku lupa angkanya ya Bang, sorry ya koreksi kalau salah. Nah, beliau menjelaskan itu padahal berita faktanya itu tuh maksimal. Jadi kalau yang di atas itu kan nggak boleh ngambil rumah subsidi kan. Jadi dia nggak bisa mengerti kalau menurutku maksimal dan minimal, nggak bisa bedain waktu itu. Ya udahlah aku counter kan itu kan, lumayan rame, lumayan viral, terus ya udah sebatas adu argumen aja, nggak pernah berantem yang gimana-gimana. Terus yang lain banyak lah, sama lagi dari Novi Bule. Gue pengen juga ketemu Novi Bule tuh kalau nanti bisa kita usahakan ya, Mbak Novi, mudah-mudahan nanti bisa ngobrol ya, bukan debat sih sebenarnya. Kalau di sini kita ngobrol. Tetap persatuan konsepnya. Indonesia dong Bang. Kan beda pilihan, beda politik itu kan biasa ya, namanya negara demokrasi. Tapi ya yang penting pribadinya nggak. Dan hanya orang dewasa Mbak yang bisa menghargai perbedaan itu. Jadi yaudahlah, kita jangan kekanak-kanakan. Beda nggak apa-apa. Sah-sah aja. Kayak pendukung bola, ya kan? Lalu mau teriak di situ dia menang nggak apa-apa, asal jangan tendang pendukung sini, nggak boleh. Itu makar, bukan makar. Lumayan banyak Bang aku Bang dulu. Kalau tapi Aman Novi apa ya? persoalannya? Aman Novi tuh bahasa apa? RUU perampasan aset. Oke. Waktu itu bahas RUU perampasan aset yang dinilai sekarang ini kenapa RUU perampasan aset nggak jalan, nggak dijalankan nih, karena kan sekarang koalisinya Pak Prabowo ini kan gede nih di DPR kan, kenapa nggak dibahas? Sebenarnya ya kalau ngomongin ini kan sekarang udah agak pisah ya, bukan agak pisah. Udah bisa kan sama Pak Jokowi, tapi kan dulu kan bersama 10 tahun kan. Betul. Dan di eranya Pak Jokowi itu kan sebenarnya sudah ada kan surat dari Pak Jokowi untuk si RUU perampasan aset ini dibahas di DPR, tapi kan nggak dibahas-bahas. Nah, si Novi ini lupa menyalahkan, ya pokoknya menyalahkan Pak Jokowi dan segala macem lah ya. Aku agak lupa sih spesifiknya karena udah lama banget, tapi ya kurang lebih seperti itu. Jadi aku bahas bahwa Pak Jokowi pernah kok mengeluarkan pengajuan surat ke DPR kalau RUU perampasan aset ini minta dibahas, tapi waktu itu DPR-nya juga diem aja, yang dimana waktu itu juga PDI kan berkuasa Bang gitu loh. Nah sekarang dibalik lagi, kenapa nggak dibahas di era sekarang gitu. Lah lu kenapa 10 tahun kemarin juga diem aja? Jadi sebenarnya kalau orang-orang partai itu ya Mbak, mestinya soal undang-undang mandek itu mereka nggak boleh bicara sarkas, karena kan partai harusnya bagian dari itu kan. Ya itu yang Mbak mau sampaikan kan ke Mbak Novi. Mbak Novi. Pak Novi nyalek lagi 2029. Tapi orang jadi bertanya gini kan Mbak. Mbak itu heroik banget, militan banget membela Pak Prabowo dengan segala kebijakannya. Terus orang bertanya, kok lu jadi menggantikan peran para menteri, ya kan? Partai-partai koalisi. Iya gak, karena harusnya kan mereka yang harusnya membela Pak Prabowo. Harusnya. Ketika dia dihajar BOP, nggak ada itu ketua partai yang ngomong. Padahal di dalam kabinetnya itu ada Pak Muhaimin, ada AHY, ada Pak Zul, yang rata-rata ketua partai. Tapi coba lihat, apa saya yang kelewatan? Ketika BOP itu kayak nggak ada partai yang bela lah, ini temen lu kan koalisi. Koalisi itu kan berteman ya. Nah itu nggak ada. Terus MBG. Kayaknya nggak banyak partai yang ikut menggaungkan itu loh. Maksudnya ketika Pak Prabowo diserang soal MBG, ya bantu-bantulah dikit gitu, bantu ngomong. Jadi ini kan yang ngomong influencer, Mbak Putri, Mbak Silvi, Bang Alim, siapa lagi itu banyak kan. Mbak merasa ini enggak lah, kok jadi tugas gua sih ini gitu. Kalau merasa seperti itu sebenarnya enggak Bang. Gue sih jujur ya sebenarnya memang agak menyayangkan juga nih dari pemerintah tuh komunikasinya kan kurang oke ya. Wah ini saat ini. Sorry, ini Mbak orang kesekian yang mengatakan itu, termasuk kita juga sebenarnya. Kemana sih? Iya betul. Ya kayak sekarang aja nih lagi rame yang masalah isu motor
MBG. Yang MBG itu kan harusnya dari pihak pemerintah yang berwenang kan, dan mereka punya data yang harusnya bisa menjelaskan. Tapi kalau tadi ngomong kayak mengambil alih peran mereka, sebenarnya enggak juga sih Bang. Mungkin ya gue atau teman-teman influencer yang lain yang dilihatnya seolah-olah pro pemerintah ini mungkin ya sama-sama kayak ya udahlah panggilan jiwa aja. Karena kayak gatel aja, ngerti nggak Bang? Gue ngelihat ada DFK nih misalkan, gue gatel pengen menjelaskan ini loh yang bener gitu. Ya diterima dan dapat feedback yang baik ya syukur, enggak pun ya udah gue gatel aja pengen komen itu gitu. Contoh 17 triliun tuh BOP itu kan udah 17 triliunnya buat apa nih kalau keluar bla bla bla, udah bayar 17 triliun. Faktanya kan belum bayar. Dan Trump udah ngomong nggak ada nama Indonesia di situ. Ya itu benar, makanya itu contoh hal-hal yang kayak gitu. Kita nggak menggantikan perannya pemerintah. Kita ini apalah Bang, kita kan cuman influencer ya. Cuman ya kita mau baca, kita mau cari tahu, terus ya gatel pengen kalau mungkin bahasanya mengcounter, nggak mengcounter ya, meluruskan. Gue nggak counter ini, enggak, gue cuman ngasih tahu aja yang benernya ini loh gitu. Tapi mungkin dengan bahasa gue atau dengan cara gue yang tadi agak konyol atau apa gitu, itu murni dari panggilan hati aja Bang jadinya Bang. Gitu. Jadi nggak menggantikan peran mereka. Dan aku juga mau kasih masukan buat pemerintah nih, harusnya memang cara komunikasi kalian tuh harus dibenerin gitu loh. Sebenarnya kan rakyat butuhnya emang penjelasan ya dari pemerintah selaku mereka yang berwenang kan. Ya kalau akhirnya orang menganggap ini para influencer jadinya menggantikan peran orang-orang itu yang harusnya pemerintah. Repot juga ya. Iya, padahal ya kita ya cuman ngalir aja karena nyari tahu, riset, baca, oh yang bener ini, udah kita coba kasih informasi supaya ya orang-orang ini nggak selalu menelan atau dapat informasi salah terus Bang. Kan fatal ya kalau orang-orang dapat suguhan informasi yang salah. Misalnya terus ada jenderal Israel yang apa gitu ya. Contoh ini loh Mbak, contoh. Iya makanya kan? Bang. Jadi itu kan fatal ya, orangnya jadi meyakini itu benar kan, padahal kan itu salah. Dan saya bersyukur bisa berada bersama teman-teman yang lain mungkin yang bisa memberikan informasi yang benar kepada teman-teman netizen gitu. Dan saya benar secara pribadi kagum dan mengapresiasi itu loh Mbak, karena gini, kalau kita mengcounter atau meluruskan sesuatu kan effort. Iya kan, nyari datanya, cari pembandingnya, informasi ini, baca sana. Betul. Meluangkan waktu. Iya. Tapi padahal gak dikasih apa-apa juga ya kan. Ya itu tadi, karena kecintaan saya ke Pak Prabowo sih Bang. Tapi emang gak dapat apa-apa? Enggak. Kalau dapat apa-apa saya juga mau sih dapat apa-apa. Enggak Bang, enggak dapat apa-apa. Dan Mbak pernah dituduh itu? Dapat miliaran segala macam, buzzer miliaran, buzzer sering Bang, udah makanan saya tiap hari, dituduh buzzer, dituduh dapat transferan, itu udah makanan setiap hari. Bahkan saya tuh pernah kok bukan nantang ya, lebih ke ini netizen kalau emang lu bener bisa buktiin, ya silakan buktiin. Gue nggak, istilah gue lu mau gue seperti apa gue siap nih gitu. Bahkan pernah waktu mobil itu sama Remencin, iya pernah Remencin. Remencin juga temannya pernah kan. Ustadz Felixio. Yes, itu bestinya Felixio. Pernah aku juga itu masalah perbuzzer-buzzeran. Cuman nih kayak kalau sekarang ya Bang ya, gue udah masuk kuping kiri langsung mental aja udah. Nggak lewat, nggak ke kanan, nggak. Udah mental aja udah, lu mau bilang apa. Gue ini dari mulai buzzer, bahasa binatang semua. Mohon maaf nih. Nanti sensor ya Bang, juga ya? Montet, ani intimidasi, udah gue makanan gue Bang dari zaman pilpres. Tapi ya sekarang udah biasa aja dan nggak apa-apa, itu udah resiko. Menurutku ya itu udah bagian dari resiko yang harus aku terima. Orang pro kontra, orang mau menuduh saya apapun selama nggak doxing ya Bang ya, gue masih oke lah silakan mau ngata-ngatain gue dan gue nggak masalah. Dan kalau dibilang lo nggak dapat apa-apa kok mau sih? Gue sangat mencintai Prabowo Subianto Bang, really love. Die hard. Dan Bang gue ini agak konyol ya Bang ya. Gimana itu? Gue Pak Prabowo menang, gue bikin tumpengan aja sendiri di rumah. Sumpah Bang, ada di sosial media gue bikin tumpeng, asli gue bikin tumpeng, gue bikin kayak benderanya yang Pak Prabowo sama Mas Gibran gitu. Terus Pak Prabowo dilantik Bang. Gue datang ke Jakarta
Dan nggak ke walaupun istana di jalanan gue. doang Di jalan, asli Bang, gue di jalan Tunggu di mobilnya patung kuda. lewat yang Iya, di- tunggu mobilnya lewat Oh itu. Mbak ada di patung kuda waktu Patung itu? kuda, Bang. Gue pertama kali lihat Pak Prabowo itu seumur hidup Langsung? gue. Langsung depan mata gitu kan. Ya Allah, Bapak ganteng banget. Itu saya udah girang banget, seneng banget, luar biasa. Terus Pak Prabowo ulang tahun kemarin. Ah. Saya bikin tuh kue. Terus saya bagi-bagi gitu kan. Oh iya? Gue secinta itu sama Prabowo Subianto. Kalau teman-teman lama gue nih yang udah jadi teman lama gue yang kawakan, tahu Bang, dulu zamannya Pak Jokowi gini, gue gini. Zamannya Pak Jokowi gini, gue gini fotonya sama teman-teman gue. Oh. Tahu lah kalau teman-teman lama. Gue secinta itu sama Pak Prabowo. Secinta itu. Jadi kalau lu nggak dapat apa-apa, tapi kok lu ini sih mau-mau aja gitu. Ya nggak apa-apa. Gue bilang, gue percaya Pak Prabowo orang baik, orang tulus yang sedang memperjuangkan nasibnya rakyat kecil. Bukan orang bodoh seperti kata Tio. Jangan emosi, santai-santai, Pak. Saya Ini emang cuma nanya provokator Tio. di sini, Pak. Tio ngatain orang bodoh kayak gitu. Ya, kita jangan ngomong Tio dulu. Iya, iya, oke. Orang baik, Pak Orang Prabowo baik, orang yes. baik menurut Mbak. Ya, Pak Prabowo Mbak orang Putri. baik, Pak Prabowo orang tulus, Pak Prabowo sedang memperjuangkan rakyat anak kecil. Yang gue selalu ingat Pak Prabowo kan, ya saya siap meninggalkan dunia ini dengan tersenyum kalau rakyat di Indonesia ini sudah bisa kembali hak-haknya gitu. Yang gue ngelihat Pak Prabowo tuh kayak ngelihat gue sendiri Bang. Jadi kayak Pak Prabowo tuh kan nggak bisa ngelihat orang susah ya. Iya. Itu sama kayak gue. Cuman mungkin Pak Prabowo karena punya istilahnya beliau orang sangat Orang kaya ini raya, ya, dia banyak bisa bantu orang lahirnya kan. udah Ya, gue di- kan skala kecil aja Iya. Bang, remahan gitu kan. Iya. Itu tapi gue ngeliat Pak Prabowo tuh begitu gitu. Dan kalau beliau membantu tuh nggak pernah kayak harus validasi, harus digaungkan Dipublikasi, kemana-mana. Betul. Ya udah bantu aja, bantu gini. Dia orang baik yang nggak haus Nggak untuk flexing. dibilang orang baik. Iya. Ya, emang Gitu. itulah orang baik. Betul, orang baik, orang tulus yang sebenarnya kan begitu Ya. Bang. Biar aja orang yang nanti akan Menilai. bercerita dengan sendirinya. Apa yang gue yakini bahwa seorang Prabowo Subianto adalah orang yang tulus buat rakyatnya dan beliau sekarang sedang berjuang. Dan gue sebagai orang yang sangat mencintai beliau, saat ini cuman bisa membersamai beliau melalui platform kecil yang saya punya. Saya nggak tahu apakah saya punya kesempatan lagi atau enggak, tapi ya saya usahakan maksimal di saat ini. Gitu. Oke, soal orang susah nanti ini Mbak kalau pulang jangan lewat tangga belakang. Kenapa? Itu banyak orang susah tuh kameramen saya tuh susah nanti Mbak terharu lagi nggak enak. Oke, dan sebegitu cintanya. Kemudian kan orang bilang harganya untuk jadi diehardnya Pak Prabowo itu luar biasa. Secara pribadi diserang habis-habisan. Bahkan dibilang ani-ani kabinet lah, pacarnya Mr. B lah ya kan. Padahal sama sekali enggak, itu cara-cara lawan ketika sudah terpojok gitu. Betul. Nggak ada lagi argumentasi yang dia Betul. mau sampaikan untuk mengcounter argumentasi Mbak. Udahlah keluarkan aja Iya. jurusan Yani lah, operasi plastik Betul, lah ya kan. ya. Itu kan cara mereka mungkin menjatuhkan mental kita, membunuh karakter kita. Ya karena mereka juga nggak bisa berargumen aja Bang. Iya. Jatuhnya kan ad hominem nih mereka nih. Betul. Karena nggak bisa argumen. Kalau mereka bisa argumen ya pasti Iya. dibales nih argumen yang disampaikan di sebuah video itu. Iya. Karena nggak bisa Iya. berargumen, ya udah nyerangnya Poin gitu saya aja. tadi maksudnya Vulgar. gini Mbak, harga yang harus dibayar sebesar itu, Yes. yang sebenarnya yang harus menanggung resiko itu adalah orang-orang yang dikasih mandat oleh Pak Prabowo. Ya kan? Ya. Iya kan? Karena mereka harus melakukan itu. Dengan mereka duduk di sana, mereka mendapat sesuatu. Kalau Mbak kan enggak, duduk di mobil enggak dapat apa-apa juga. Bolak-balik Boyolali, Solo, Jakarta ya kan. Enggak mendapat apa-apa. Nah, menurut Mbak, apa yang harus diperbaiki di ini soal komunikasi ini? Karena kan tadi Mbak bilang komunikasi pemerintah kan. Kita agak menjelek-jelekan siapapun, tapi kalau ada hal yang memang harus diperbaiki ya diperbaiki. Karena itu juga jadi keluhan banyak orang. Kemana tim komunikasi pemerintah gitu loh. Saya pernah tanya Mbak Ulta, kata Mbak Ulta gini loh Mas, kalau pemerintah ngomong kan nggak mungkin bahasanya seperti bahasa influencer gitu. Lalu saya bilang kenapa kemudian nggak bermitra aja sama influencer-influencer itu.
Nah menurut Mbak Ulta ya benar juga sih, Pak Prabowo itu nggak mau seperti itu. Jadi dia maunya semua berjalan secara natural aja gitu loh. Kalau lu merasa gue baik ya silakan ngomong. Kalau jelek pun ngomong, tapi jangan maki-maki gitu. Ya itulah. Kalau dari Mbak apa yang harus dibenahin di bagian komunikasinya pemerintah? Iya, tadi yang pertama dulu ya Bang ya. Kalau masalah tadi memang benar, kayaknya memang di eranya Pak Prabowo itu nggak butuh banyak pencitraan dari mungkin influencer atau artis atau apapun ya. Jadi kayak ya udah apa yang menjadi feedbacknya dari masyarakat itu ya murni itulah. Orang tumbuh kayak, organik aja gitu organik aja gitu. Nah terus kalau masalah komunikasi di pemerintah ya itu tadi balik lagi. Jadi misal ada isu nih, katakan yang sekarang rame masalah motor. Ini harusnya motor kan MBG. Ya dari pemerintah nih kan harusnya bisa jelasin nih Bang clear. Kenapa ada contoh kan sebenarnya ada hoax tuh yang motornya tuh 70.000 kan beritanya. Ternyata 21.000. Ya, nah itu dari pemerintah ini ada minimal tuh ada jumpa pers gitulah Bang ya. Jadi ada dari pihak istana ya atau dari lembaga atau kementerian yang berkaitan yang memang ada isunya itu dijelasin biar rakyat nih ngerti gitu loh. Itu kan sering lewat nih Bang. Jadi kayak ya udah diem aja, yang makanya Abang bilang kok jadinya influencer kayak seolah-olah menggantikan peran orang-orang mereka itu menjelaskan gitu. Harusnya kan penjelasan itu datang dari pemerintah selaku mereka yang berwenang dan mereka yang pegang data dan yang bisa menjelaskan dengan detail. Katakan motornya ada berapa, terus itu pemesanannya lewat mana. Itu bukan kemarin kalau aku belum terlalu detail Desember ya itu kan APBN Desember 2025 tahun lalu kan ya gitu. Itu dijelaskan secara detail aja gitu loh. Itu contoh. Terus kayak masalah ya BOP kemarin itu kok kenapa jadi bola liar di masyarakat umum ya karena kurang dapat penjelasan dari pemerintah menurutku, dan komunikasinya yang harus dibenerin kayak menteri-menterinya. Apakah ada saluran tunggal gitu komunikasinya? Karena kelihatan apa-apa Pak Prabowo yang ngomong, Pak Prabowo lagi. Nah sama itu. Saya jadi pikir ini kok jadi semua Pak Prabowo ya? Ya sama ini Bang, satu lagi. Ada beberapa menurutku kayak beberapa menteri yang masih laporan tuh kayak asal Bapak senang gitu kan. Jadi yang ada di Bapak nih yang disampaikan kan pasti dari laporan bawahannya kan. Nanti kadang-kadang bisa bikin blundernya itu kan. Itu yang jadi konsennya Salim Dower. Nah ya itu banyak ya menteri aku sepakat sama itu. Memang komunikasi pemerintah perlu diperbaiki. Dan ya supaya ini masyarakat pun bisa dapat penjelasan yang clear gitu loh dari pemerintah selaku yang berwenang, bukan dari kita-kita yang influencer ini. Oke, nggak dapat amplop, nggak dapat dolar, nggak dapat jabatan. Amplop itu isinya bisa rupiah, bisa dolar ya, nggak dapat jabatan, nggak dapat secara material, nggak dapat apa-apa. Lalu value apa yang Mbak dapat dari die hardnya Prabowo ini? Ada yang ini Bang, ada yang ada mungkin sesuatu yang saya nggak pernah menyangka ya dari apa yang saya kerjakan konten ini, kok ternyata ada banyak orang-orang yang notice gitu ya. Oh orang saya jadi misal jadi nge-follow saya, itu sesuatu hal yang menurut saya itu kayak buat kesenangan dan nggak menyangka aja. Saya ini orang daerah Bang. Bang, lo main ke rumah di sini gue kelihatan polos jadi ya. Itu kabupaten banget Bang, lu tahu ya di tempat gue itu transportasi umum itu yang masih angkutan yang konvensional, tahu nggak Bang? Belum ada kayak modelan Transjakarta apa gitu. Daerah gue tuh masih kampung Bang asli, dan gue yang sebagai orang daerah akhirnya gue ngonten terus bisa kayak ya kenal sama abang, terus di notice sama banyak orang. Itu kalau aku sih menurut aku udah seneng aja, udah seneng aku tuh. Bahkan sampai Pak Jokowi katanya panggil Mbak aja, Mbak pecel lele gitu ya. Jadi kemarin secara berarti Pak Jokowi nonton dong. Semoga Pak Jokowi nonton Pak. Enggak, itu kebetulan waktu itu
ketemu di mall lagi jalan, Pak Jokowi lagi jalan sama Mbak Kayang, saya juga jalan gitu, terus papasan ketemu, salaman aja, pecel lele gitu. Saya juga kaget lah, Bapak ini sampai tahu saya pecel lele gitu. Pecel lele Boyolali ini terkenal banget jadinya. Ya, itu kebahagiaan yang menurut aku mungkin saya sebagai orang daerah, orang kampung, saya bukan orang Jakarta yang di hiruk pikuk kota begini kan Bang. Di kabupaten yang gue jam 8 malam tuh udah sepi lah daerah gue tuh. Sudah toko-toko udah tutup. Jam 9 lah ya, tapi sekarang lumayan rame karena di tempat gue bupatinya baru, keren nih. Oh, ini tentang bupati nanti ada cerita ini. Jadi ya merasa senang aja. Wah, gue gue nggak expect sama sekali gitu Bang. Karena juga dari awal ngonten orientasi gue bukan ke arah sana. Gue kayak ya udah aja. Ya udah gue ngonten aja gitu, nggak ada gue niat nih gue ngonten politik, nanti gue mau nyalek nih 2029, nggak ada. Emang ada yang ngonten terus pingin nyalek gitu? Iya ada aja lah pasti, banyak. Tapi sampai detik ini gue nggak ada Bang tertarik untuk masuk ke partai politik atau punya plan untuk nanti 2029 nyalek tuh belum ada di pikiran gue. Tapi nggak tahu ya, entah 10 tahun atau 15 tahun lagi kalau umur gue panjang dan gue mungkin tertarik ke sana, bisa jadi. Tapi gue punya nazar sama diri gue nih Bang. Apa itu? Kalau ya, gue tidak akan masuk partai. Tapi kalau misalkan gue ketemu Pak Prabowo dan gue dibilang, kamu masuk Gerindra ya? Oke, saya bakal masuk Gerindra kalau Pak Prabowo yang ngomong Bang. Biar kebersamaannya lebih ini ya. Nggak tahu gue kok bisa secinta itu sama Bapak Bang. Gue ngelihat Bapak nih di handphone misalkan ya, di sosial media dihina, di apa gitu, kayak gue bisa nangis aja gue nangis. Waktu Bapak mau dikasih kain kafan sama Ali Jufri, nangis berhari-hari. Lihat apa dikit-dikit gue nangis gitu. Gue ngelihatnya gini, Bapak tuh udah umurnya udah segitu, kadang ngelihat jalan aja udah agak kelihatan kan capeknya Bang, apalagi jadi presiden tau Bang, mungkin tidur sehari cuman sejam kali ya Bang, 2 jam gitu ya, harus kunjungan ke luar negeri, habis itu merapat yang gitu-gitu ya. Balik ke dari luar negeri sudah segini masalah. Iya, ngelihatnya tuh ya ampun Bapak udah seumur segitu, udah capek-capek, gue nya kayak Allah. Karena Pak Prabowo bilang dia itu micromanagement. Jadi dia terlibat semua, dia ikut gitu. Itu yang bikin dia semakin capek. Mungkin ya gaya-gaya Pak Jokowi dulu juga ya, harus kesana kemari. Lah selain ada cerita menarik dari Mbak Pecel Lele, Mbak Putri, ketika siapa ke Solo? Mas Gibran yang kemudian diundang duduk sama di Boyolali tuh di Bang. Boyolali. Iya, yang kemarin gue posting akhirnya aku ngonten kan sama Mas Gibran tuh. Jadi tuh Mas Gibran kan ada kunjungan ke Boyolali. Boyolali itu tempatnya ternak sapi perah Bang, penghasil susu. Boyolali kan makanya Boyolali kota susu. Itu sapi perah di tempatku banyak Bang. Main-main lah nanti. Aku ajak nanti ya. Tapi pulang bawa sapi nanti enggak ya? Susunya aja. Kalau sapinya punya yang ini peternaknya. Mahal loh Bang. Iya, susu perah itu mahal loh itu. Iya. Terus beliau ada kunjungan memang untuk ke peternak sapi yang ada di daerah Selo kan, Boyolali sana. Terus ada momen makan siang bersama Pak Bupati, Bu Wakil gitu. Terus ya udah aku diajak nih buat makan bareng dan ya makan bareng aja, makan yang nggak nyangka. Tadinya aku pikir ya makan itu kan ya aku pasti duduk di meja lain lah gitu, yang bersama para ya temen-temen yang ada di Boyolali gitu ya. Ya ternyata aku makan lah Bang kemarin semeja sama Mas Gibran. Itu semeja banget Bang, sebelah gue ada satu orang, sebelah gue Mas Gibran nih. Posisi lapar banget itu ya? Posisi lapar banget gue Bang, gue ada cerita. Gue tuh makan lebih seneng kalau gue pakai tangan ya, muluk lah kalau bahasa Jawa bilang tuh. Nggak bisa itu dong. itu tempat makan favoritku kebetulan Bang. Yang dipilih sama Mas Gibran makan. Mas Gibran ini kan suka yang model sambel-sambel gitu kata orangnya kan. Nah makan di situ, wah enak nih makan. Gue tuh udah dari pagi nggak makan gue Bang, karena itu hari Jumat ya, gue nungguin itu pada sholat Jumat ya makan enak nih gitu. Karena nggak ekspektasi makan semeja, pas ternyata makan semeja. Ini yang lain kenapa nyendoknya dikit-dikit ya? Emang siapa aja yang dulu pejabat-pejabat daerah itu ya? Itu depan gue ada Pak Sekda, Bupati, Wakil, Mas Gibran, terus ada dari anggota DPR dari Partai Gerindra, tapi ini kan di dapil Boyolali kan. Terus gue makan nih kok ini nyendok dikit-dikit ya kata gue.
gue mau 2 centong juga sungkan kan ya bang. Yang lain satu semua. Akhirnya gue ya udah ngikutin aja mereka makan gitu kan ya, makan ya jadi makan cantik yang gue nggak kenyang sebenarnya. Orang habis makan kenyang nih, tapi gue habis goyang. makan gemeter bang gue, dredeg kalau orang Jawa bilang tuh karena masih lapar sebenarnya. Ya udah habis itu beliau ternyata gue itu kan pertama kali bang gue ketemu sama Mas Gibran. Langsung ya? Secara langsung gitu dan bisa ngobrol gitu, santai banget gitu ya, nggak yang gue kan wakil presiden nih, RI 2 gitu kan ya. Elit lah, elitis gitu. ya kayaknya. Baik beliau, saya izin mas mau ngonten gitu. Kebetulan waktu itu ada salah satu komika nih nyariin Mas Gibran. Mana nih Mas Gibran, nggak pernah keluar gitu kan, kayaknya nggak muncul-muncul gitu. Ya, ngonten yuk mas gitu. Ya udah ayo gitu. Udah baik kan beliau tuh ya. Ya udah. Yuk, itu udah gitu aja. Ngontennya cuman Mas Gibran ada yang nyariin gitu. Ya lo gitu aja seperti Mas Gibran biasanya kan. Udah gitu. Dan tapi baik. Poinnya pemirsa, jadi kadang-kadang kalau di sosmed itu kan mudah sekali menstigma orang, ya kan. Kalau kritik pemerintah dianggap haters. Nah, tapi begitu orang yang dukung pemerintah dianggap buzzer. Buzzer pemerintah ini, buzzer pemerintah ini, buzzer RP, buzzer RP. Tapi dari cerita Mbak Putri, kita jadi tahu bahwa banyak loh orang yang pingin jadi die hardnya pemerintah atau Pak Prabowo tanpa dibayar sepeser pun. Mbak Putri tadi cerita bahkan pernah mempertaruhkan mobilnya. Iya Mbak. Iya. Ambil mobil ini kalau ada yang bisa buktikan beliau ini dibayar. Dulu zaman Pilpres kan gitu bang, gue dituduh ya hampir setiap komen tuh begitu gitu. Ada waktu saya live tuh sampai saya ngomong kayak gitu, ya udahlah buktiin kalau saya buzzer ada aliran dana nih gitu. Tapi mobilnya masih ada sampai sekarang, berarti nggak ada aliran dana. Mau dialirin mana nih, nggak ada yang mengalir. Canda bang. Habis kalau kayak gitu ditanggepin secara serius itu menurut gue ya bikin stres. Jadi gue bantah enggak pun mereka tetap nyerangnya itu. Sebenarnya nuduhnya kan tujuannya bukan buat validasi gue buzzer gitu ya, tapi karena buat menjatuhkan mental supaya gue tuh berhenti gitu kan. Supaya gue mungkin nggak bela Pak Prabowo lagi atau apa. Kan tujuannya sebenarnya itu. Betul. Kita dikata-katain itu tujuannya apa sih mereka? Mancing emosi kita kena mental. Udah. Jadi gue tuh serileks itu nanggepin mereka. Kalau dihina kadang kalau gue iseng gitu gue hina balik. Gue hina balik sambil layarnya bang. Gitu. Tapi kalau misalkan memang, jadi gue kayak mirroring aja bang ke mereka bang. Mirroring. Kalau orangnya konyol, gue tanggepin konyol. Kalau orangnya ngeselin, gue bisa lebih ngeselin dari mereka. Tapi kalau misalkan ada komen yang memang substansi gitu ya, gue bales juga dengan gue mirroring mereka deh. Lu konyol, gue konyol. Lu bahas konteks, gue bahas konteks gitu. Lu galak, gue galak. Ya, pokoknya kentongan di tangan. Iya, biar apa ya? Biar kitanya nggak gila sendiri. Iya. Ya kan banyak yang udah pada tumbang karena kena mental. Pembuluh darah bisa memuah itu, pecah dan kena jadi kita harus sesantai itu aja nanggepin mereka. Kalau bisa mah kita ngelucu aja udah biarin. Betul. Nah, lanjut gini Mbak, kan Mbak Putri kan pengusaha. Banyak loh Mbak orang pengusaha itu nggak mau bersinggungan dengan itu karena efeknya itu nanti tidak hanya di dunia maya, tapi juga di bisnisnya, di inilah ada mobilisasi massa untuk jangan ke situ, jangan ngambil produk ini. Kan pernah ada startup yang gara-gara dia ngomong apa itu akhirnya hilang. Mbak Putri gak takut? Karena gini loh, udah nggak dibayar. Habis waktu dan pikirannya untuk ngurusin konten itu kan. Terus tiba-tiba nanti misalnya unit bisnisnya diserang. Nggak takut? Awal-awal mungkin ada rasa takut tuh pasti kan manusiawi ya bang ya. Nah apalagi berhubungan dengan dapur kita nih, kalau masalah usaha gitu. Tapi gue selalu meyakinin aja kalau ya rezeki udah ada Tuhan yang ngatur. Kalaupun gue nggak bisa dari A, gue insya Allah dapat dari B. Maksudnya sumbernya gitu kan bang. Nggak bisa dari usaha selalu ini. Ada jalan lah untuk orang yang berniat baik gitu ya. Betul. Dan karena apa yang gue yakini ini benar,
Jadi awal-awal ketakutan pasti ada karena itu manusiawi, apalagi dengan hubungannya dengan dapur, apalagi dengan nanti image kita ya di masyarakat. Tapi di mitra bisnis betul, juga ya. Betul. Tapi hal yang menurut gue ini benar dan gue pengen berjuang di situ aja. Oke. Gitu. Tapi sempat ada orang yang boykot bengkel gitu, Pak. Ada Oh iya, dulu. Mbak Putri ini punya bengkel di Boyolali, bengkel mobil. Awal-awal sempat ada seruan jangan ke situ, ini bengkelnya. Iya, itu dikeluarin biasa. mapnya segala gitu. Komen-komen netizen gitu ada. Tapi ya alhamdulillah sampai detik ini masih berdiri, masih ada customer, masih bisa gaji karyawan, masih bisa survive lah sampai hari ini. Jadi Enggak inilah. Bukan bilang nggak pengaruh ya Bang. Maksudnya gue tadi balik lagi. Gue meyakini bahwasanya Tuhan udah kasih dan ngatur rezeki kita. Jadi kalau dari sini ketutup pasti ada jalan yang lain. Gitu aja. Selama apa yang gue yakini benar gitu. Dan jangan salah, Mbak Putri ini nggak dapat apa-apa, tapi dia punya power sekarang. Termasuk orang yang turut memenangkan Bupati Boyolali, betul Mbak? Luar biasa. Sebenarnya cuma gini doang ya. Ikut ini aja Bang, berjuang lah. Sama sih sebenarnya karena platformku kan di sosial media. Berjuang aja waktu itu. Kan waktu pilkada yang dari aku bilang yang berpuasa dulu merah nih. Kan ada yang dari lawan nih, aku ikut yang lawan ini bareng-bareng aja. Saya sebenarnya kalau bisa dibilang tim ses bukan tim ses juga, cuman saya ikut berjuang saya milih ini. Sama kayak saya milih Pak Prabowo, saya ngomong di sosmed. Saya milih bupati yang ini, saya ngomong di sosmed. Itu aja. Menang alhamdulillah Bang. Dan sejarah di Boyolali. Sejarah itu. Dari merah pindah ke biru langit. Betul. Luar Betul. biasa. Sekarang alhamdulillah keren Boyolali. Ya sebenarnya dari tahun lalu aku sama Bupati Boyolali yang sebelumnya, yang bukan yang kemarin ya, yang sebelumnya tuh yang dari merah juga tuh sebenarnya aku respect sih sama beliau. Karena waktu itu aku cerita ya, Boyolali tuh dulu bener-bener aku bilang kampung Bang. Itu jam 7 malam tuh udah gelap. Kita gak punya alun-alun tuh dulu ya. Gak punya apa-apa lah kita ini kalau mau. Di kotanya? Iya, kota kita tuh gak ada alun-alun Bang. Serius. Nggak punya alun-alun tuh. Tapi berarti termasuk. Nah, waktu itu dari bupati yang sebelumnya itu ya, yang dari merah juga. Tapi waktu itu dia bangun nih. Dia bangun di Boyolali itu ada komplek kabupaten yang bagus banget tuh kayak istana di sini. Istana. Jadi ada gedung bupati putih, terus ada kompleks sendiri Bang dari dinas-dinas tuh ada di sekitar situ gitu. Jadi ada kompleks sendiri tuh, kompleks kabupaten gitu kan. Terus ada dibangun patung kuda yang sekarang juga bisa jadi bundaran di sana nih, simpang siaga gitu, rame tuh. Jadi dulu yang Boyolali tuh jam 7 jam malam udah sepi. Waktu di era beliau nih, saya sebut aja ya, nggak apa-apa. Di era Pak Seno tuh dulu bagus, cuman memang ya saya nggak sukanya memang ada hal-hal yang lain. Tapi kalau masalah pembangunan sih ya beliau yang mulai merintis itu lah. Intinya perbedaan pilihan politik aja lah ya. Ya. Terus akhirnya di bupati yang sekarang makin bagus lagi tuh. Jadi sekarang itu kita ada kayak di Malioboro gitu kan di situ tuh. Jadi kemarin Bang itu sampai jam 12 malam, jam 1 malam itu masih rame. Padahal dulu waktu saya SMP, SMA gitu, jam 7 malam tuh di Boyolali tuh udah kayak di kampung aja gitu, gelap, nggak ada apa-apa. Sekarang udah bagus, keren Boyolali jadi makin maju dan pengen lah kalau gue bilang gitu Bang, lu orang mana? Orang Boyolali. Enggak. Orang tuh Boyolali mana sih gitu. Tapi kalau sekarang lu mana? Boyolali. Oh Boyolali gitu. Jadi agak seneng ya Bang, orang jadi tahu nih Boyolali gitu. Jadi itu value yang Mbak dapatkan dengan tadi itu ya. Oke. Kemudian ini loh Mbak, terakhir ya, mungkin terakhir ya. Minum ya Bang. Mudah-mudahan belum terakhir. Kan Mbak kemudian dari frekuensi yang sama bertemulah Mbak Silvi, ya kan, Mbak Ayu, siapa lagi tuh? Itu pernah nggak memikirkan bareng-bareng ini nih isu yang lagi rame, kita mainkan yuk atau gimana? Dan itu nggak diorkestrasi oleh pemerintah karena Mbak mereka ini kan berjalan benar-benar di luar struktur relawan atau apapun itu ya. Pernah nggak? Ayo ini nih lagi rame nih ya. Kalau di grup gitu enggak sih Bang, kita lebih ke japri aja. Sebenarnya kan secara kalau sama Silvi kok udah kenal udah lama kan. Besok Mbak Silvi kesini. Iya. Ya.
Aku sama Silvi tuh kenal lama dari zaman Pilpres tuh. Bahkan kita sama-sama akunnya dari kecil lah, kita dari ribuan followers kan itu kan. Yeah. Sama-sama berteman, terus kita sering ngobrol. Nah biasanya kalau kita nonton ada isu ini kita saling kirim aja di DM. Nah makin lama makin jadi kenal Alim tuh. Kalau Alim kan belum lama nih gitu, sama yang lain-lain. Dan biasa kita kan sering DM-an ngirim link aja, ngirim video apa yang lagi rame. Tapi nggak pernah yuk kita bahas ini yuk, kita tuker informasi aja kayak oh ini begini nih begini. Iya ya kok gini ya, obrolannya sebatas itu aja. Tapi nggak di briefing kata siapa? Kata siapa? Lemon Chin siapa tadi? Ini Felix Xiao. Felix Xiao pernah bikin postingan kan yang ngambilnya dari Threads, yang padahal itu tuh cuman analisa, bukan berdasarkan data yang valid kan. Diposting lah sama dia di Instagram, di TikTok. Katanya yang buzzer pemerintah ini di brief. Briefnya apa aja nih, nyerang Felix apa. Padahal dia ini yang utas pertama ini kan dia cuman ngelihat dari tren aja kan sebenarnya Pak, tren sosial media kan. Akhirnya dia cuman bikin analisa sendiri berdasarkan pengalaman dia yang pernah di agensi lah kalau nggak salah waktu itu. Diposting lah masih Felix Xiao ini. Dan itu di frame. Terus bilang brief apa segala macem. Enggak. Ya kebetulan karena isunya ini kan hampir semua orang bahas ini. Kayak contoh kemarin isu Sasetia nih. Nah saset yang WNI, masalah WNI. Semua orang kan bahasnya itu. Itu pun kita dituduh pengalihan isu. Kita bahas ini tuh buat mengalihkan isu yang lain aja biar ketutup. Lah padahal semua orang di Indonesia di semua media sosial itu lagi bahas si Saset ini gitu. Benar, media mainstream juga bahas itu. Bukan karena mungkin bahasnya sama kok atau brief atau apa enggak. Padahal ya karena yang rame itu. Kalau mau pengalihan isu yang paling bagus mah Clara Sinta. Itu juga kan dituduh lagi. Itu lucu lagi Bang, Clara Sinta. Mbak yang ini ya, yang yang membuat itu jadi gede supaya orang teralihkan gitu ya. Gini, jadi Clara Sinta, dia ada masalah pribadi, dia posting ya kan. Dia posting masalah pribadi dia. Terus gara-gara orang pada bahasin itu, dan ada tuduhan kalau ini Clara Sinta ini rame-rame mau pengalihan isu. Itu biasa dilakukan sama rezim Prabowo gitu. Jadi seolah-olah nih rezimnya Prabowo ngebuat si isunya Clara Sinta ini buat nutup isu MBG, masalah yang lain. isu Lah terus gimana? Itu Clara Sinta jejak digitalnya kan anak abah gitu loh. Dan terakhir lucu keluarlah jadinya video waktu Pak Anies lagi pidato atau apa itu. Ada di muka Clara Sinta di belakang, lalu Mbak Silvi. Itu rekam jejaknya kan. Tapi emang kalau saya pikir kan isu itu udahlah isu karena pribadi, kalau masuk ke sini ya receh menurut saya. Tapi sampai segitunya orang kan memframing gitu ya. Iya, jadi dianggapnya itu masalahnya si Clara Sinta ini sebagai pengalihan isu. Dianggapnya begitu, lagi saya ketawa aja gimana. Nggak ada isu lain apa? Ya nggak ada, Tapi gitu lah Bang, ya serba-serbi netizen Indonesia ya gitu. Jadi ya udah biasa. Tapi Mbak, dari begitu militan membela, sebenarnya bukan membela sih ya, meluruskan, menjadi terang bagi orang-orang yang menyebarkan isu-isu yang bikin pikiran kita tuh jadi kemana-mana. Apa harapan Mbak dengan orang-orang yang muncul di sosial media itu, baik yang segaris sama Mbak maupun yang berseberangan sama Mbak? Harapan buat orang-orang yang ngonten atau netizen nih? Netizen, konten kreator, influencer gitu. Harapannya kalau dari apa yang saya lakukan bisa dapat memberikan informasi kebenaran atau pencerahan kepada orang yang nonton konten saya. Karena kalau yang mungkin yang dari pemilihnya Bapak, kalau ya kedoktrin dengan berita-berita disinformasi kan takutnya lama-lama jadi meyakini itu kebenarannya. Jadi ya harus ada penyeimbangnya kan Bang. Ini loh informasi yang sebenarnya, harapannya sih ya bisa memberikan informasi yang benar lah kepada yang nonton konten saya. Terus kalau buat orang yang menyebarkan atau yang kontra dengan saya sih, harapannya
sadar, harapannya sadar. Tapi ya aku nggak tahu ya, mereka yang, mohon maaf, satu, aku juga mau cerita nih Bang, nih jadi ingat. Jadi itu? ada satu orang yang mereka, bukan mereka, ada satu orang yang dia ini ya bilangnya pakar ya. Namanya kalau nggak salah nih, sebut aja nih, Nandang Sutisna nih. Dari aku partai Kentong, bukan partai itu, Gerakan Kentongan itu, aku wakil ketua lihat umum. Itu ada, tapi lupa kok isinya. Ya, wakil ketua umum nih, dia nyerang Bapak dengan foto yang dimana ketika Pak Prabowo salaman dengan Pak Jokowi, posisinya nggak nunduk gini kan. Nah, beliau ini kan pakar nih. Di bio-nya tuh ada tuh pakar, wakil ketua umum Gerakan Kentongan itu ada di situ. Tapi menggoreng isu dengan fotonya Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang dimana itu foto lama sebenarnya ya, foto tahun 2024 waktu Pak Jokowi masih presiden, Pak Prabowo Menhan. Tuh foto begitu, dia bikin caption intinya tuh kayak, ini foto alal bihalal Pak Prabowo kemarin nih, kok begini, kok nunduk, ini kayak padahal lu presiden, dia tuh pengen gitu memframing Pak Presiden ini tunduk banget nih sama Pak Jokowi gitu. Ya itu pakai foto-foto lama, ini kan ngaco ya Bang ya, orang-orang kayak gini. Mereka tuh apa nggak malu gitu loh dengan gelar mereka, dengan bayonya mereka yang pakar, wakil ketua umum. Naon sih kok melakukan hal-hal yang sereceh itu untuk memframing presiden gitu. Akhirnya kan saya counter tuh, saya luruskan. Itu foto lama pertama. Itu waktu Pak Prabowo yang berkunjung ke istana, waktu Pak Jokowi open house. Posisi sama memang, Pak Prabowo memang nunduk begitu. Tapi setelah dari situ juga ketika salaman dan berkunjung ke tempatnya Pak Ma'ruf Amin, Pak Prabowo pun juga sama nunduk begitu. Jadi nggak ada yang aneh. Bahkan di tahun sebelumnya, 2023, saya sertakan semua Bang. Jadi kalau saya ngomong, saya tuh sertakan bukti. Pak Prabowo ke tempatnya Pak Ma'ruf Amin di 2023 pun sama, posisi salamannya begini. Jadi nggak ada yang aneh, nggak ada yang salah sebenarnya. Itu silaturahmi ya, itu silaturahmi biasa aja. Iya, Pak Prabowo kan salaman juga. Cari fotonya Pak Prabowo salaman dengan Sri Sultan Jogja. Hamengkubuwono. Iya, betul. Itu sama fotonya. Memang kan Bapak gesturnya, ya itu kan, itu gimana sih Bang? Etika, attitude Bang. Nggak ada yang aneh sebenarnya. Tapi kan di framingnya seolah-olah tunduk, seolah-olah kayak ya yang presiden beredar ya, boneka, betul gitu. Nih yang melakukan itu, kalau yang melakukan itu akun anonim receh mah ya udahlah, wajar, biasa aja gitu. Ini loh seorang yang di bayonya pakar, wakil ketua umum Gerakan Indonesia, Gerakan Rakyat, Gerakan Rakyat. Yang Kentongan, tung itu apa ya? Menyebarkan itu kan dia memproduksi hoax, menyebarkan hoax. Untuk apa? Untuk memframing presiden dan untuk menyebarkan kebencian. Kan seolah-olah Pak Prabowo ini presiden yang tunduk sama Pak Jokowi. Iya, padahal nggak ada yang salah gesturnya. Kalau dicari rekam jejaknya ketemu juga Pak biasa SBY aja. juga kayaknya sama, ketemu Bu Mega sama. Iya. Nggak tahu kalau ketemu Pak Anies ya. Karena belum pernah, belum ketemu lagi. Pak Anies kan datangnya ke itu Bang, ke Pak SBY. Ke Hambalang. Iya. Itu Hambalang ya? Kok Hambalang sih? Ke Bogor dong. Ke Cikeas. Datangnya ke Cikeas. Yang katanya nggak diundang itu. Nggak diundang. Tapi itu aku respect sih Bang. Respect sama Pak Anies tuh. Dateng ya kan. Ya kan namanya halal bihalal nggak ada undangan kali ya. Kalau nggak tahu masalah undangan mah di luar itu. Tapi itu kalau halal bihalal RT Mbak. Kalau halal bihalal partai itu ada undangannya. Ada lah Mbak. Karena kan mereka harus hitung makanannya. Kalau RT kan datang tapi bawa makanan juga kan kalau di RT. Tapi keren Bang, gue apresiasi Pak Anies datang, karena kan mungkin merasa bersalah kan. Saya tahu nih nggak jadi ini. sama Pak AHY kemarin, malah jadinya sama Caimin kan. Jadi kan jadi beliau sadar, beliau mengakui ini perlu silaturahmi nih ke Pak SBY kan. Datanglah itu, meskipun kalau abang ngeh nih, itu Mas AHY bikin video yang acara halal bihalal itu lama tuh yang diposting di sosial medianya. Nggak ada Pak Anies dimasukin di situ, nggak ada. Abang lihat, abang nggak ya? Abang lihat Mas AHY ada dokumentasi lah video pada saat acara halal bihalal yang diposting di sosial medianya Mas AHY. Nggak ada, padahal kan itu kan ada Pak Anies, ada semua tamu-tamu masuk di situ, tapi cuma satu yang nggak ada Pak Anies.
Menurut Nah, Mbak itu karena Pak Anies kenapa? nggak tahu. Aku cuman mau pesen sama Pak Anies. Kalau Pak Anies datang ke Pak SBY yang kemarin berkhianat nggak jadi maju sama Mas AHY, kok nggak datang ke Pak Prabowo yang katanya nggak akan maju. Yang katanya juga ditinggalin juga, iya ya. Katanya nggak akan maju. Nah ini yang ini POV ini yang saya nggak dapat di banyak. Kenapa nggak ke Pak Prabowo juga ya? Nah, iya, udah kalau ke Pak tujuannya AHY. memperbaiki hubungan yang kemarin. Mungkin maksudnya kan mungkin 2029 masih pengen itu kali Bang, berharap ya kan sama Pak SBY bareng maju lagi atau apa kan nggak tahu. Makanya AHY takut posting sama Pak Anies. Ntar dilihat sama 08 lu. Oh gini mainnya. Gitu. Tapi di luar itu kan ya nggak apa-apa kan, itu safari politiknya Pak Anies ya. Kita demokrasi kan bebas ya Bang Pak Anies safari terus ya padahal. Makanya aneh tuh kalau siapa Nandang Sutisna itu cuman salaman gini aja digoreng sama dia. Lah itu Pak Surya Paloh kemarin waktu bukber aja sampai begini. Woi. Cium tangan. Cium tangan. Siapa? Fotonya ada Anies lah. Cium tangan. Pak Anies cium saya tangan. agak enggak ini nih. Pak Anies cium tangan ke Pak Surya Paloh. Mungkin pas cium gini, Pak 2029 ya Pak. Gitu bisa jadi. Mungkin ya, mungkin tahu. ya kan. Kita nggak tahu kan. Oh, canda Pak Anies. Nah, lucunya si Nandang Sutisna ini, gue di blok Bang. Oh, baperan juga berarti. Baperan, di blok gue lah. Gimana sih? Dia nggak cari followers deh Pak ya. Orang masuk sosmed tuh followers banyak, yang penting banyak, mau pro kontra apa-apa. Ini kelihatan aja di atas itu followers 2 juta, padahal pas lihat isinya hater semua ini. Pak Nandang nggak mau kayak gitu. Kalau masuk kandang gua harus pro gua gitu kali ya. Iya, tapi aneh ya Bang ya, katanya pendukung dia ini kan banyak nih, masanya followersnya segitu-gitu aja. Oh mungkin karena dia terlalu selektif. Kayak Mbak kan dia blok tuh, dikeluarin kan. Iya. Mungkin ya, itu orang-orang juga yang kontra diblok-blokin kali ya. Iya, jadi dia selektif. Mas Nandang buka dong blognya, jadi kan saya nggak bisa lihat kontennya nih apa yang mau di counter nih. Nanti saya yang follow Mbak. Postingannya Nanti saya share kirim ya, ke kirim Mbak. ya. Oke Mbak Putri, terima kasih banyak. Obrolan kita ini sangat-sangat santai. Tapi pemirsa sendiri, penonton bisa tahu sekarang, mungkin lebih kenal lagi Mbak Putri, visinya, kenapa dia akhirnya terjun ke sana, nggak ada tujuan apa-apa. Tadinya cuma mau dari kejengkelan pribadi sebenarnya ya, tapi nggak mau masuk partai. Enggak. Tapi kalau Pak Prabowo ada ketemu dengan saya, masuk Gerindra ya, saya masuk. Kenapa nggak masuk PSI? Pertanyaan Salim ke Alim. Kenapa nggak masuk PSI? Sebenarnya kalau sampai detik ini kan saya bilang saya nggak ada tertarik Bang masuk ke partai manapun, even itu Gerindra. Tapi kalau dengan kecintaan saya kepada Bapak, lalu Bapak tiba-tiba masuk Gerindra ya gitu, ya saya mau sih gitu. Oke, Pak Prabowo. Berarti saya ya maksudnya saya pengen seperti Bapak. Saya pengen bisa berjuang kayak Bapak ya, walaupun skalanya saya kecil, saya pengen seperti Bapak yang bisa memperjuangkan banyak orang Bang. Orang besar, orang hebat, punya kuasa tapi sabar. Iya, dan saya tuh 4 kali baru menang. Luar biasa Bang. Ini para pengamat belum pernah bertarung udah putus asa, maunya. Iya, maunya makar. Maunya tengah jalan gulingin Pak Prabowo 4 kali, makanya gini Bang, 2024 mungkin kalau orang yang pertama kali milih Pak Prabowo biasa aja ketika ngerasain menang. 2024 ketika Bapak diumumin menang, Bapak dilantik tuh saya nangis luar biasa. Itu video saya nangis tuh digoreng Bang, dikira tuh saya nangisin waktu Pak Prabowo dikasih nilai 11/100 lah, nangisin Pak Prabowo, kan itu menjadi bahan ketawaan ya. Tapi buat orang yang pernah milih beliau di 2014, 2019, 2 kali ngalamin kekalahan loh Bang, 10 tahun loh kita. Ya kan, ketika 2024 kita berjuang lagi itu luar biasa. Sama Bang, ketika kita dalam hidup merasa selalu gagal, ketika kita berhasil itu kan luar biasa senengnya ya Bang ya. Itu kemarin Pak Prabowo dilantik, saya nangis gila akhirnya ya. Udah 3 kali milih nih bisa jadi presiden gitu. Itu nangis bahagia yang luar biasa, bukan nangis sedih tapi nangis bahagia. Oke. Itu bisa dirasakan cuman
kepada oleh orang-orang orang-orang yang mengikuti ya, perjalanan kalau Prabowo mimiknya dari orang awal. baru pertama kali milih tepuk tangan Ya. seneng. Kalau kita yang dari 2014 membersama itu kayak Itu yang di 2024 yang tepuk tangan itu pendukung kolaps. Iya kan? Iya. Kolab Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Karena mereka baru masuk, Iya, kalau baru Mbak kan pertama dari kali awal ya. kan. Iya, atau kan banyak kan sekarang anak-anak Gen Z yang baru punya hak pilih kan banyak kemarin yang ke Pak Prabowo kan. Betul. Karena kampanyenya fun kan Bang. Betul. Nggak kayak yang sebelah Gemo. menghina-hina Oh, terus begitu-gitu. Salah strategi. Betul, kita fun jadinya seneng kan anak Akhirnya muda. partai besar dapat suara kecil. Betul. Mbak, kita juga harus fair. Kalau selama ini diehardnya Pak Prabowo, satu aja kritik Mbak terhadap Pak Prabowo atau pemerintahannya. Kritik kepada Pak Prabowo-nya atau Iya. pemerintahnya nih Bang? Kalau Terserah, mau pemerintahannya atau Pak Prabowo satu, pemerintahannya satu. Kritik apa? Apa kritik Mbak ke Pak Prabowo? kritik ke Pak Prabowo, mungkin ini Pak, menteri-menteri yang sekarang kelihatan udah nggak bisa kerja nih, ya di reshuffle. Emang udah kelihatan ya? Kata Rocky Gerung 70% itu bajingan Ya, semua. ada beberapa nih contoh. Kalau aku sih fair aja ya Bang ya. Kayak Menteri HAM nih, kemarin ada beberapa kali kita iya. ada masalah HAM, beliau nih nggak muncul nih gitu loh. Begitu Kemana. muncul di DPR. Terus belum lama ada apa isu bukan Andri isu ada Yunus. kejadian. Ya Andri Yunus iya. Terus yang terakhir tuh kemarin yang masalah orang ibadah Jumat Agung Oh tuh Bang. ya, di Jemaat Tesalonika. Beliau tuh juga nggak ada statement lah atau gimana, dia nggak pernah maksudnya muncul, ya udah sekali yuk gitu. Padahal kan itu beliau nih yang Begitu harusnya muncul, adalah. Maksudnya gini, harusnya beliau ini kan ini ya yang menyuarakan nih tentang itu ya. Iya. Tapi memang kurang. Terus BGN. Mbak sama Bang Salim dong. Nah, BGN nih Bang, ini Apa BGN apa Mbak? ini kan program besarnya Bapak nih. Yes, program prioritas. andalan, prioritas utama Yeah. nih gitu. Ini kan benar-benar harus ada orang yang benar-benar Harus bisa di-driver oleh loyal, orang-orang yang- iya, yang di-drive punya- oleh orang-orang betul, yang benar-benar. yang benar gitu. Nah, ini Jadi sekarang nggak benar. bukan nggak benar Bang. Ya ada sih perbaikan nih, kayak kemarin kan ada 1.000 1.500 lebih yang ditutup tuh ya. Yeah. Dari Ibu Nani yang banyak melakukan apa sidak-sidak itu kan, akhirnya banyak dapur yang ternyata nggak sesuai dengan standar operasional kan ditutup sementara tuh. Yeah. Itu ada ada perbaikan dari BGN yang menurutku memang itu perlu kita dukung ya. Yeah. Cuman ada hal-hal lain kayak sekarang ini, kayak masalah isu motor ini Nggak ada penjelasan. belum ada penjelasan yang menurutku clear gitu loh. Belum ada penjelasan yang menurutku clear, yang harusnya kepala BGN itu juga sebagai orang yang paling disorot loh ini Bang. BGN ini yang paling disorot kan? Benar kan? Karena sebagai program prioritas. Nah, ini isunya kan banyak nih. Harusnya beliau ini bisa tampil menjadi orang yang bisa menjawab isu-isu terkait apa yang menjadi polemik di masyarakat gitu kan. Kita nggak bisa pungkirin Bang, masalahnya pasti ada, programnya melibatkan jutaan orang, nggak bisa semudah itu dengan plek langsung bagus kan, enggak, pasti banyak ininya dulu ya Bang, yang jelek-jeleknya, dan itu harus diperbaiki bersama. Masalah pelaksanaannya itu, nanti itu diperlukan perannya seorang kepala BGN yang benar-benar bisa drive lah program ini sesuai cita-cita Pak Prabowo, keinginan Pak, bukan keinginan sih, lebih ke sesuai misinya dia. Kalau keinginan itu kan personal ya. Betul. Kalau buat Pak Presiden, pertama ini dulu, saya respect sama Bapak yang mungkin belum pernah sejarah ada seorang presiden yang udah 2 kali kan undang media untuk bisa diskusi, menjawab semua isu-isu yang ada di dan menjawab semua isu-isu yang terjadi secara langsung. 2 kali kan itu Bang. Sebelumnya belum pernah ada kan, di eranya Pak Jokowi, Bu Mega, Pak SBY kan belum pernah ada, itu luar biasa. Yang walaupun kadang-kadang ada satu yang justru harusnya kita bisa mengapresiasi presiden tuh seterbuka itu ya, mau menjawab isu-isu secara langsung tanpa teks, tanpa apa gitu, mengalir aja. Justru ada kemarin gorengan yang kayak malah dari sikap beliau yang kayak berdebat sama Najwa itu yang jadi di highlight gitu ya. Padahal kan harusnya kita bisa poin yang disampaikan Pak Presiden mengenai BOP, mengenai MBG, mengenai hal-hal isu yang lain itu kan dijawab secara rinci sama Bapak, secara detail, secara baik menurut aku, dan kita bisa mendapatkan penjelasan langsung dari Pak Presiden gitu.
Tapi yang di highlight, ya, yang terima kasih di-highlight Mbak hal-hal Nana. yang Akhirnya Mbak Nana bisa membuka aslinya Pak Presiden. Ya, aslinya Pak Presiden berarti aslinya pintar nih Bang. Saya nonton 3 jam tuh luar biasa. Saya punya presiden ternyata gila. Wawasannya luas banget Pak Presiden, tahu segalanya gitu loh Bang. Kadang-kadang kita kan menguasai satu bidang aja nih ya, yang lainnya ya setahu-tahu itu aja kan. Bapak kan nggak semua tahu, menjawab dengan baik. Beliau tahu masalah di Indonesia ini apa. Beliau ngerti nih problem solvingnya apa. Apa yang harus dilakukan beliau udah tahu nih. Ya cuman untuk menjalankan itu kan nggak bisa semudah itu dan harus perlu kerjasama yang luar biasa. Saya nonton itu dan saya tertarik dengan satu hal itu Mbak, industrialisasi dan hilirisasi. Karena menurut saya itu solusi ekonomi yang luar biasa kalau benar-benar dijalankan. Sayangnya ya banyak pembantu Bapak ini kan kadang-kadang ya makanya itu. Ya kan? Itu makanya aku bilang itu Bang, kalau jalan industrialisasi dan hilirisasi itu Mbak, angka kemiskinan pasti turun. Betul. Pengangguran pasti turun, berkurang, ya kan? Harga bisa dikendalikan karena kita bisa memproduksi sendiri. Betul, dan kita bisa jadi bangsa yang mandiri kan, kita bisa mandiri pangan, mandiri energi, itu kan. Tapi banyak orang yang nggak mau mandiri, karena kalau mandiri kan Soros nggak masuk sini. Mereka kehilangan ya Bang ya. Bisa jadi ya, ini bisa jadi nanti kita Itulah, disomasi. Bapak itu memikirkan hidup kita untuk puluhan tahun ke depan sebenarnya, visinya beliau kan itu ya kalau aku melihat Bapak tuh. Cuman ya orang-orang kayak kemarin Bapak ngomong kita harus swasembada pangan, harus swasembada energi, ngomongin masalah sawit kita harus hilirisasi, harus singkong, itu aja diketawain kan. Padahal kan yang disampaikan Bapak nih bener. Ini faktanya ketika sekarang perang meledak, Indonesia loh Bang yang walaupun itu bukan karena itu ya, tapi maksudnya gini, Bapak nih memperjuangkan rakyatnya dengan nggak menaikkan harga BBM ya kan, yang bahkan ini yang terbaru untuk BBM subsidi beliau pastikan sampai akhir tahun nggak naik. Beliau untuk non subsidi pun sampai detik ini nggak naik pun itu udah luar biasa ya. Besok kita harus terima, kita harus bisa menerima kalau dia maksudnya kalau sampai hari ini kita apresiasi, kita bisa merasakan beli BBM non subsidi dengan harga yang masih sama di saat yang lainnya udah naik gila-gilaan. Nah, kalaupun besok untuk non subsidinya ada kenaikan ya, saya maklum dan saya terima sebagai pengguna BBM non subsidi. Dan kritik untuk Bapak kurang banyak-banyak pencitraan Pak. Ke Pak Presiden ya. Jadi Pak Prabowo harus lebih banyak pencitraan lagi. Tapi dia kayaknya jangan terlalu begitu. Apa adanya mungkin ya. Tapi ya memang begitu ya. Bapak memang begitu sih kalau menurut aku. Apa kelihatannya adanya. nggak pencitraan. Iya. Dan saya tadi saya nggak tahu, mudah-mudahan Mbak juga bisa klarifikasi ini. Pak Prabowo itu diam-diam punya ratusan anak asuh di Papua. Gitu. Ya. Itu informasi itu benar ya Mbak? Setahu aku iya. Baru jadi tadi Bapak, aku lihat di gini, kalau postingan setahu saya Bapak itu punya yayasan GSN. Tuh, saya punya yayasan yang memang yayasan ini membantu banyak anak-anak di Indonesia untuk ya dibantu dari yayasan ini. Dan kebetulan yang menjalankan setahu saya kan dulu Bu Nani ini nih, yang sekarang jadi wakil kepala BGN. Betul. Beliau kan dulu di GSN nih. Beliau banyak bantu orang dan mungkin Abang atau yang lain-lain nggak tahu kan Bapak punya yayasan ini yang memang sudah entah berapa juta anak Indonesia yang bisa dibantu dari yayasan GSN ini. Gitu. Dan itu tadi Bapak kurang pencitraan nih, kalau diekspos nih udah berapa juta orang yang terbantu. Dan tapi akhirnya kan ada 1-2 orang yang dulu pernah dibantu sama Bapak ini kan ngomong kan Bang. Betul. Speak up sendiri, bukan menjelaskan, memberi kesaksian bahwa beliau ini orang baik, mereka pernah dibantu. Yang aku bilang tadi balik di awal, orang baik tidak perlu, orang tulus tidak perlu divalidasi bahwa dia orang baik. Biarkan orang yang bercerita, biarkan orang lain yang nantinya bercerita bahwa beliau ini orang baik. Terima kasih Mbak Thank Putri. you Bang undangannya. Ini kita ngobrol benar-benar kayak orang baru ketemu. Apa aja diobrolin ya Mbak, apa ya? Ya, aman Bang. Tapi dari banyak poin yang bisa ditangkap oleh pemirsa, sebenarnya oleh penonton kita, bahwa tidak semua orang seperti tadi saya bilang yang mati-matian membela sesuatu itu karena ada kepentingan materi, tidak.
Walaupun banyak juga yang begitu, Banyak, kita nggak bisa betul. bisa pungkiri. Mudah-mudahan dengan kehadiran Mbak Putri dan yang lain-lain juga di sosmed, harapan kita sih narasi yang ada di ruang publik itu setidaknya berimbang. Dan lebih bagus lagi kalau narasi-narasi itu menyampaikan informasi yang benar, bukan DFK. Betul. Jadi masyarakat kita tambah cerdas, walaupun sekarang udah pinter masyarakat kita. Buktinya kemarin ajakan makar itu kan gak ada yang ikut juga ya. Ya artinya masyarakat udah cerdas, tahulah orang ini siapa, latar belakangnya apa, kepentingannya apa, itu masyarakat sudah tahu dengan sendirinya. Jadi dengan kehadiran Mbak Putri dan lain-lain di sosmed itu, ya kita berharap tadi ruang publik kita semakin diisi oleh hal-hal yang benar, yang faktual, yang sesuai dengan fakta gitu, bukan di karang-karang, di framing dan lain-lain. Karena sakit juga kepala kita kalau masuk sosmed tiba-tiba ada isu begini yang buat banyak warga kita cemas gitu, Mbak. Dan OTT menyediakan ruang itu untuk meluruskan banyak informasi yang kita anggap kayaknya ini nggak bagus. Tapi kalau kita yang ngomong kan nanti dikira kita corong ini lagi. Tapi kalau ada pelaku-pelaku yang bertarung di situ, itu mungkin lebih clear, lebih enak didengar sama nonton dan lebih masuk akal. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bang, sama-sama, sukses selalu. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu main ke Solo, mampir di main ke ini ya, peternakan sapi perah. Ke Boyolali. Oh, Boyolali ya. Pulang bawa susu. Asik. Susu asli Boyolali. Iya. Susu asli Boyolali, terkenal itu Bang, susu segar asli Boyolali. Siap. Terima kasih Mbak Sama-sama, Putri. terima kasih Bang. Obrolan panjang tapi banyak isinya. Walaupun kita santai sekali, tidak kayak wawancara pakar-pakar itulah. Saya bukan pakar. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen tekan ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan